kita lanjutkan dialog dengan Mas Heri. Mas Heri, kok tadi Anda katakan apa yang membuat para partai tidak bisa move on, tidak bisa mereka melakukan pendekatan terhadap anak remaja, padahal swing voter adalah suara yang sangat diperlukan, sangat menentukan pada kemenangan. Ya, ini yang saya katakan, mereka partai politik termasuk di dalamnya caleg-caleg itu tidak mendeteksi ada perubahan pemilih, ya, pemilih-pemilih rasional yang kelompoknya itu sangat besar, ya, masih terjebak dengan pola-pola konvensional, ya, dengan lapangan terbuka tadi. Mestinya apa? Mereka menyasar pada komunitas-komunitas, komunitas hobi. Sekarang pemilih-pemilih muda kita selain cerdas, mereka fokus pada satu bidang. Mereka memainkan isu-isu misalnya lingkungan, mereka memainkan isu-isu perubahan iklim, dan itu kalau caleg mampu menembus, itu akan dibantu oleh mereka akan melihat ya, itu. Ini yang perhatian, ini yang bisa maju. Artinya apa ya? Artinya kalau memang seorang caleg mampu menembus pada komunitas itu, tidak hanya dalam komunitas tersebut mereka akan bantu, mereka akan sampaikan caleg X partai dari partai Y itu peduli terhadap misalnya Hari Bumi yang sebentar lagi akan terjadi. Artinya apa? Itu akan menyebar melalui media sosial, dan ini dampaknya luar biasa. Media sosial dianggap efektif untuk saat ini karena kan mereka bermainnya pada ranah itu. Tapi masih sedikit Mas yang menggunakan itu. Ya, kalau kelompok-kelompok yang misalnya saya katakan seperti ini, kan kita harus pahami dari gini, dari dapil itu kan mestinya seorang caleg udah tahu karakteristik pemilih. Kalau dia dapil Jakarta, seperti apa karakteristik pemilihnya, mereka mestinya kan sudah paham. Menggarap pemilih-pemilih seperti ini harus menggunakan media-media campaign seperti ini. Kalau mereka berada misalnya di pemilih Sidoarjo misalnya, itu kan berbeda lagi. Karena karakteristik pemilih ini, deteksi ini yang menurut saya tidak dilakukan oleh caleg, tidak dilakukan oleh partai. Semua disamakan saja, pemilih di Jakarta dengan pemilih yang ada di daerah-daerah luar Jakarta, itu sama. Kecenderungan melakukan kampanye dengan apa? Dengan di lapangan terbuka. Nah, memang ada presentasinya sangat kecil. Misalnya caleg langsung masuk pada menyasar langsung ke mereka ya, komunitas tadi, lalu kemudian ada juga yang model-model dialogis, datang langsung, lalu kemudian menyapa. Nah, ini kan ada perubahan luar biasa. Menurut saya, salah satu kelebihan dari caleg-caleg kita yang sekarang, atau katakan misalnya capres kita yang sekarang langsung mereka diterima oleh masyarakat, kenapa? Mereka tidak membuat sekat. Artinya apa? Mereka datang kepada masyarakat langsung, bukan hanya menyapa, tapi potret yang ditampilkan dari non-verbal communication. Ada juga berdasarkan beberapa penelitian dan cerita dari sejumlah narasumber ya, orang sekarang sedang demam yang namanya blusukan. Tapi ternyata dari sejumlah narasumber yang saya bicara gitu ya, politik blusukan atau cara blusukan itu juga sebenarnya tidak selalu efektif, karena di balik belusukan itu juga kadang ada money politik. Ketika kita datang langsung ke masyarakat, mereka biasa akan tanya, ada uang nggak? Mana uangnya? Itu juga banyak terjadi loh. Ya, artinya begini, belusukan itu saya yakin hampir semua pejabat itu melakukan itu. Jadi tidak ada klaim satu orang melakukan itu. Tapi berbeda kemasan. Nah, ini kemasannya itu. Artinya belusukan itu dilakukan kalau misalnya pejabatnya itu misalnya menjaga jarak dengan masyarakat. Walaupun turun ke lapangan mengetahui dengan misalnya banyaknya seremonial dan segala macam, pasti juga masyarakat akan dalam tanda petik segan, tidak akan merasa dekat. Tapi kalau bisa tidak ada sekat, tidak ada jarak, masyarakat akhirnya berpikir bahwa inilah potret kita. Jadi seorang pejabat, seorang elit itu datang ke daerah mereka, lalu kemudian tidak membuat semacam sekat, lalu kemudian mereka mengatakan bahwa ini kok nggak ada bedanya dengan kita, sama dengan kita, artinya seperti itu. Nah, itu kan selain antitesa juga, saya kira 10 tahun ini kan kita melihat bagaimana dominasi daripada kita katakan misalnya politik pencitraan, lalu kemudian tiba-tiba muncul karakter pemimpin-pemimpin atau elit-elit yang seperti ini. Artinya ada sebuah perubahan drastis lah dari tampilan dari seorang elit, saya kira seperti itu. Nah, caleg juga melakukan hal yang sama, tapi begini, ketika caleg melakukan hal yang sama, kan tentu psikologisnya berbeda. Artinya begini, psikologis pemilih itu kan tentu harus dipahami betul oleh caleg. Bagaimana memahaminya? Memahaminya adalah memahami bagaimana karakteristik pemilih. Psikologis pemilih dengan karakteristik pemilih itu kan adalah sebuah hal yang mestinya di awal dideteksi, dan itu membuat sebuah perencanaan kampanye politik. Dalam singkat kata menurut Mas Heri, siapa yang bisa mengambil hati para swing voter ini? Siapa yang berhasil? Siapa yang mereka yang disebut berhasil bisa mengambil hati para swing voter? Ada beberapa faktor. Saya kira ini
beberapa hari ini mestinya ya harus membuat sebuah keyakinan, meyakinkan mereka bahwa partai ini adalah partai yang betul-betul bisa mampu menyuarakan aspirasi mereka loh ya, bukan perubahan yang dalam arti yang luas, tapi apakah partai politik ini mampu menyentuh komunitas mereka? Artinya mereka ini kan sangat spesifik ya, itu ya menurut saya. Lalu kemudian informasi ke mereka itu harus utuh, karena sebagian besar mereka itu tidak mengetahui informasi itu karena ketidaktahuan partai politik dalam mendekati mereka tadi. Lalu yang ketiga adalah menurut saya harus membuat semacam komitmen ya, tidak melakukan korupsi. Karena itu yang dibutuhkan masyarakat. Itu yang sangat dibutuhkan karena hampir energi kita sejak 2009 sampai sekarang semua energi kita tercurahkan pada itu, dan kemudian itu kan membuat menurut saya sampai pada klimaks ya, bahwa mereka mengatakan bahwa partai politik, elit politik, mau yang muda, mau yang tua sama semuanya saja. Artinya itu, ini yang menurut saya, ketika kita ingin membawa sebuah, katakan misalnya kita ingin mengatakan sebuah tagline baru, ini adalah caleg muda, tapi mereka kemudian mental kan mengatakan, tuh 2009 ada juga yang seperti itu. Nah ini yang menurut saya menjadi tantangannya semakin kompleks, tantangan semakin rumit, ketika saat ini si yang belum menentukan pilihan itu jumlahnya justru lebih besar dari beberapa teman-teman survei juga yang dilakukan oleh Polkom. Saya kira 23, ini yang data kita ya, 23,3 walaupun 0,2 artinya diprediksi misalnya PDIP itu memperoleh 23,1 dengan swing saya kira swing voters itu yang menang yang juaranya. Baik Mas Heri, kita melihat suasana di Paris seperti apa antusiasme WNI yang ada di luar negeri pada pencoblosan pemilu. Ada Miranti yang akan mengabarkannya langsung. Miranti. Selamat petang Cinta, selamat petang pemirsa TV One. Ya Miranti, sampai saat ini bagaimana pencoblosan yang dilakukan di sana, berjalan dengan lancar? Itu seperti apa, bisa digambarkan antusiasme dari warga negara kita yang mengikuti pada pemilihan saat ini, Miranti? TPS Paris, Prancis pagi ini dibuka pada jam 9 dan rencananya nanti akan ditutup pada jam 10. Hari ini diharapkan sekitar 800 orang akan datang untuk mengikuti proses pemilihan legislatif, dan hingga kini memang kalau diperhatikan dari tadi pagi ketika saya datang jam 9 ketika dibuka memang masih sangat sepi, karena memang ini bersamaan dengan hari Minggu, dan di Prancis itu memang kebiasaannya orang pada hari Minggu mereka ingin berada di rumah lebih lama pada pagi hari, dan kemudian mereka akan keluar pada saat makan siang begitu. Dan proses masih berjalan, dan saat ini jam 1:30 di Paris, dan mereka yang datang itu sudah sekitar 230 orang. Silakan Cinta. Iya, di sana Miranti, apakah seperti TPS di sini nggak sih dibikin sesuatu yang bisa menarik warga negara Indonesia untuk datang ke tempat TPS? Ya, mereka yang datang ke TPS ini adalah warga negara Indonesia yang tinggal di kota Paris dan sekitarnya. Mereka datang ke sini, dan biasanya karena ini kebetulan hari Minggu, mereka banyak yang janjian dengan sesama warga negara Indonesia untuk datang bersama-sama ke pencoblosan, lalu setelah ini mereka pergi untuk minum atau makan siang di tempat lain. Memang hari ini juga bertepatan dengan maraton di Paris, jadi ada beberapa akses jalan menuju KBRI, tempat di mana TPS Paris ini. Jadi ada beberapa akses jalan yang ditutup, sehingga mereka yang menggunakan mobil, kalau mereka nggak notice bahwa ini ada Paris Marathon, mungkin agak sulit untuk mengakses tempat ini. Kemudian juga parkir di tempat ini juga sangat sulit didapati. Namun banyak yang sudah mengantisipasinya dengan menggunakan metro atau kendaraan lain untuk mencapai ke sini. Cinta, silakan. Iya, terima kasih Miranti melaporkan langsung dari Paris. Itu makanya ada rendang nggak ya ngomong-ngomong? Terima kasih Miranti. Mudah-mudahan saja nih 9 April nanti angka golput kecil, kemudian swing voter juga mau menentukan pilihan tidak menjadi golput. Ada waktu 2 hari lagi Mas ya, buat kerja keras partai. Terima kasih untuk waktunya Mas Heri.
Dan Kabel Tong masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya hari keempat pasca rubuhnya salah satu beton penyangga jembatan, aktivitas perdagangan pasar Blok G Tanah Abang berjalan normal.